Bila mengenang sejarah kota Kediri, umumnya orang selalu mengaitkannya dengan sejarah raja-raja dan tokoh-tokoh Jawa, khususnya dari kerajaan Kediri seperti Joyoboyo, Dahaha, Empu Sendok, R. Wijaya, dan Airlangga. Itu merupakan sejarah Kediri jauh sebelum terbentuknya dan terwujud bangsa negara Indonesia ini. Sementara itu, pasca Indonesia merdeka, daerah Kediri secara historis ternyata dikenal pula menjadi salah satu basis massa PKI dengan simpatisannya yang sangat fanatik. Pada saat bersamaan, Kediri merupakan basis kaum santri dan warga NU. Di sana terdapat banyak kiai dan juga banyak sekali pondok pesantren. Beberapa literatur menyebutkan bahwa di daerah yang dilewati Sungai Brantas ini memang pernah terjadi konflik hebat antara pendukung komunis dan anti-komunis, khususnya saat-saat meletusnya peristiwa G30 SPKI. Di Kediri, peristiwa pemberontakan PKI pun juga terjadi, di mana daerah Kediri merupakan daerah yang secara historis dikenal sebagai salah satu basis PKI. Adanya PKI di Kediri merupakan imbas dari kembalinya bangkitnya kekuatan PKI di Indonesia dengan pimpinan D.N. Aidit yang menjadi salah satu partai besar di Indonesia kala itu. Pada pemilu tahun 1955, partai tersebut berhasil menduduki posisi keempat terbanyak pemilihnya, dan dengan cepat PKI mendapatkan dukungan dan pengikut yang banyak, tak terkecuali di daerah Kediri. Bahkan dengan adanya doktrin nasionalisme, agama, dan komunis atau Nasakom, karir PKI semakin melejit. Pada saat terjadinya peristiwa G30 SPKI, daerah yang dilewati oleh Sungai Brantas juga terjadi konflik hebat antara pendukung komunis dengan anti-komunis. Ada beberapa kejadian atau peristiwa pemberontakan PKI dan pendukungnya di Kediri. Yang pertama adalah peristiwa PKI di masa Ploso Kidul. Masyarakat di Dusun Simbar memiliki tanah di sekitaran pabrik penataran jengkol. Mayoritasnya adalah seorang petani dan buruh pabrik, sehingga banyak dari mereka yang tergabung dalam BTI atau Sarbupri yang merupakan keanggotaan di bawah naungan PKI. Mereka melakukan berbagai aksi untuk menolak UU Agraria pada tahun 1960 karena merasa memiliki hak atas tanah mereka. Bahkan rumah-rumah yang ditempati sudah berdiri sejak lama dan menjadi perkampungan sehingga mereka tidak rela jika dipindahkan ke daerah lain. Pihak perkebunan tidak tinggal diam dan berjanji akan mengganti rugi jika masyarakat mau dipindahkan ke daerah lain. Namun, anggota PKI menghasut serta memprovokasi masyarakat dusun agar tetap tinggal di tanah tersebut sehingga membuat ketegangan antara masyarakat dan pihak perkebunan. Anggota PKI melakukan berbagai aksi demo dalam kurun waktu 1960 hingga 1961 dengan tujuan menolak pemindahan lahan. Masyarakat Dukuh Simbar pun bergabung dengan BTI, di mana beranggota buruh tani yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk perempuan tergabung dalam Gerwani. Dan untuk pemuda-pemudi tergabung dalam Pemuda Rakyat. Aksi pemberontakan pun terjadi di Dusun Simbar, tepatnya di daerah perkebunan. Kekacauan juga terjadi di Kecamatan Plemahan, di mana pada tahun 1951 hingga 1955 PKI memainkan peran utama dan dinamika gerakan petani serta aksi lainnya dengan menggunakan UU Agraria untuk mempropaganda para petani dan para buruh. PKI menggunakan sistem kelas dalam mempengaruhi masyarakat. Kelas musuh berupa kapitalis, birokrat, pengusaha jahat, dan sejenisnya. Sedangkan kelas kawan merupakan kaum miskin, yaitu petani dan buruh tani. Usaha tersebut menjadikan anggota BTI semakin meningkat pada tahun 1961. Di Kecamatan Plemahan, PKI memprovokasi petani miskin dan buruh tani agar menolak UU Agraria. Dan sebagai jaminannya, PKI menjanjikan tanah bagi masyarakat miskin.
Salah satu peristiwa tersebut terjadi pada pemilik tanah, yaitu Rustamaji yang memiliki tanah lebih sehingga BTI menuntut tanah tersebut untuk diretribusikan. Rustamaji meminta bantuan dari PNI serta pemuda Ansor dan melancarkan aksinya. Pemuda Ansor dan PNI membinasakan tanaman padi. Kala itu kekacauan benar-benar terjadi. Rumah-rumah rusak dan juga tanaman hangus dibakar. Kejadian tersebut membuat amarah para anggota BTI sehingga mereka menyerang kembali pemuda Ansor dan PNI. Aksi antara BTI dan anti komunis tersebut tidak dapat terhindarkan. Selain itu, ada juga peristiwa Kanigoro yang merupakan daerah terkenal dengan basis PKI. Peristiwa itu disebut dengan Tahun Vivere Pericoloso atau menyerempet bahaya 1965. Peristiwa tersebut merupakan bukti kekejaman PKI terhadap umat Islam. Meskipun sudah mengetahui daerah Kanigoro adalah basis PKI, umat Islam yang tergabung dalam PII tidak takut akan hal itu. Hingga pada akhirnya pada tahun 1965, anggota BTI mengepung masjid pada saat umat Islam menjalankan sholat. BTI dengan jumlah kurang lebih 5.000 orang mengepung tempat tersebut dan membawa senjata celurit, parang, dan palu. Lalu mengacak-ngacak tempat tersebut serta berteriak, "Ayo habisi antek-antek Nekolim!" bentak para PKI itu. Anggota BTI tersebut merampok barang-barang umat Islam yang berada di tempat itu dan menginjak-injak kitab suci. Selain itu, mereka juga mengeluarkan satu keluarga besar di pondok pesantren Lirboyo dengan tangan diikat dan diseret. Dan masih banyak lagi kejadian keji yang terjadi di Kanigoro dan daerah lainnya di Kediri. Saat itu di Kediri PKI hampir menguasai pemerintahan serta organisasi-organisasi yang merekrut masyarakat miskin sebagai anggotanya. Mereka juga mencari kekuatan dengan cara menggandeng buruh tani, memprovokasi mereka agar menolak peraturan. PKI memang bermaksud untuk menggantikan ideologi bangsa Indonesia dengan ideologi mereka, yaitu komunis. PKI di Kediri juga terkenal kejam serta suka merampas hak tanah dari pemiliknya. Jika pemilik tanah tersebut menolak, maka mereka tidak akan segan-segan memukulinya hingga terbunuh. Hal tersebut tentunya membuat masyarakat sekitar sangat takut dan resah karena aksi-aksi PKI sudah dilakukan secara terang-terangan dan tidak tersembunyi lagi. Saat menguasai pemerintahan di Kediri, mereka sangat berani menunjukkan pergerakan dan kekejamannya. Mereka sering menggelar kegiatan dengan berbondong-bondong datang ke alun-alun. Yang laki-laki menggunakan pakaian serba hitam, lalu yang perempuan menggunakan kebaya warna-warni. Mereka juga menggunakan capil atau topi dari bambu yang berbentuk kerucut dan bertuliskan BTI atau Barisan Tani Indonesia serta Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia yang merupakan organisasi naungan PKI. Namun setelah pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan aturan bahwa PKI adalah organisasi terlarang, saat itulah kaum santri dan kiai tidak tinggal diam. Mereka semua ikut andil dalam pemberantasan PKI. Nah, pada kisah kali ini, Mbah mau cerita tentang seorang santri Kediri yang sangat sakti. Dia pernah ditangkap oleh Algojo PKI. Namun, santri yang bernama Komar sulit sekali untuk dihabisi. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Siang itu di belakang saung kecil dan rombeng, Komar sedang beradu mulut dengan dua orang laki-laki kampung yang umurnya kisaran 50 tahunan. Mereka berdua hanya mengenakan celana pendek yang lusuh, tidak mengenakan baju, badannya penuh keringat. Mereka adalah petani jagung yang hendak merampas tanahnya Komar. Padahal tanah itu jelas-jelas milik ayahnya Komar. Dan saat ini Komarlah yang mengelola tanah tersebut. Kebetulan Komar adalah lulusan pondok pesantren. Dia baru sebulan lulus dan tinggal di kampungnya. Kampungnya tersebut mayoritas adalah simpatisan PKI. Hanya beberapa rumah saja yang bukan anggota PKI, termasuk keluarga Komar. Komar dari dulu dilarang oleh kedua orang tuanya untuk masuk PKI. Apalagi dulu almarhumah ibunya melarang Komar untuk dekat-dekat dengan organisasi tersebut atau partai PKI. Sehingga ketika Komar lulus dari pesantren, dia tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak ikut-ikutan dengan PKI. Nah, kala itu PKI sangat merajalela. Mereka mulai merampas tanah-tanah warga untuk didistribusikan kepada orang-orang yang tidak punya tanah.
Komar menjadi salah satu korbannya. Tanahnya mau diserobot, tapi saat itu Komar beradu mulut, dia melawan. Dia tidak mau tanahnya dirampas oleh kedua orang PKI itu. Ini tanah orang tua saya dari dulu. Kami mengolah tanah ini. Kalian tidak punya hak sama sekali, bentak Komar pada kedua orang PKI yang sedang marah itu. Sekarang aturannya sudah berbeda. Orang-orang yang punya tanah banyak harus dibagi dengan warga sekitar, ucap salah satu simpatisan PKI yang sedang marah tersebut. Tapi Komar tetap kekeh. Dia tidak mau tanahnya diserobot. Saat itu juga Komar langsung dipukuli. Salah seorang PKI menonjok wajah Komar. Seketika saja Komar terkapar di tanah. Pipinya membiru. Nah, PKI yang satu lagi langsung menendang pantatnya Komar dengan sangat keras. Komar mengadu kesakitan. Dia tidak melawan sama sekali. Lelaki itu masih sabar, merasa tidak puas. Akhirnya kedua PKI itu langsung menendang wajahnya Komar dengan sangat keras. Darah muncrat dari hidung Komar. Darah itu menetes ke tanah. Tapi tetap saja Komar tidak melawan. Dia berusaha menutupi kepalanya agar tidak kena pukulan, apalagi kepala bagian belakang. Komar tahu itu adalah titik rawan. Kalau sampai kena pukulan bisa fatal akibatnya. Dasar pemuda tidak tahu diuntung, sama seperti ibumu yang sudah mati itu. Kalian benar-benar serakah, dasar binatang, ucap salah satu PKI sambil meludahi wajahnya Komar. Nah, ketika almarhum ibunya disinggung, Komar langsung marah. Dia bangkit, kemudian meninju salah satu PKI. Sontak saja tinjuan itu membuat si PKI terjatuh. Tinggal temannya satu lagi. Komar menendang bagian ulu hatinya. Kedua PKI itu pun langsung terkapar. Komar benar-benar marah, wajahnya merah. Namun rupanya kedua PKI itu tidak menyerah. Mereka bangkit dan langsung mengambil sebuah arit. Arit itu hendak dihantamkan ke kepalanya Komar. Untung saja Komar berhasil menangkisnya. Dia kembali menendang dada PKI itu. Nah, dan yang satu lagi mengambil sebuah batu. Batu tersebut hendak dihantamkan ke kepalanya Komar. Tapi lagi-lagi Komar berhasil menghalaunya. Dia menendang leher PKI itu. Dari tadi Komar sebenarnya bisa melawan, tapi dia tetap sabar. Dan ketika ibunya dihina, Komar langsung marah dan ngamuk. Komar juga mengambil sebuah batu, lalu menghantamkan batu itu tepat ke kepalanya si PKI. Sampai-sampai PKI itu pingsan. Yang satu lagi malah kabur terbirit-birit. Dia berteriak minta tolong. Komar benar-benar marah besar, napasnya ngos-ngosan. Dia pun pulang begitu saja, meninggalkan si PKI yang pingsan itu. Setibanya di rumah, Komar langsung masuk ke kamar bapaknya. Bapaknya itu sudah sepuh, umurnya kisaran 80 tahunan. Bahkan bapaknya Komar ini sudah linglung. Komar tahu betul, kini dia dan keluarganya dalam bahaya. Segera Komar menggendong orang tuanya yang sudah jompo itu. Dia keluar dari rumah untuk meninggalkan kampung PKI tersebut. Komar akan mengungsi ke kampung sebelah. Nah, di kampung sebelah itu ada Pak Sabto. Dia adalah pamannya Komar. Pak Sabto juga anti komunis. Sejak dulu Pak Sabto adalah pengikut NU yang paling aktif. Dia biasa tergabung dengan para kiai dan santri. Komar akan mengungsi ke sana untuk mengamankan ayahnya. Setibanya di rumah Pak Sabto, Komar langsung menjelaskan apa yang sudah terjadi. Segera Pak Sabto pun menyuruh Komar untuk membawa ayahnya ke dalam kamar. Bukan hanya itu saja, Pak Sabto juga memberi sebuah golok pada Komar. Dia bilang untuk jaga-jaga. Di saat genting seperti itu, nyawa benar-benar terancam. Bisa saja masyarakat kampung sebelah menyerang Pak Sabto dan juga Komar. Apa yang dikhawatirkan Pak Sabto itu ternyata benar-benar terjadi. Tepat jam 1 dini hari, tiba-tiba saja ada orang yang mengendap-endap di halaman rumahnya Pak Sabto. Mereka adalah simpatisan PKI dari kampung sebelah. Mereka dendam dan hendak menghabisi Komar. Ternyata saat itu Komar dan Pak Sabto tidak tidur. Mereka mengintip dari bilik rumah. Ada yang datang, bisik Komar. Ya, aku juga melihatnya, jawab Pak Sabto. Bersiap, apapun yang terjadi, kita tidak boleh mati, kata Pak Sabto. Setelah para PKI itu mendekat, mereka langsung mendobrak rumahnya Pak Sabto. Serang, ucap salah satu PKI. Malam itu Pak Sabto dan Komar pun bertempur di dalam rumah.
1-2 orang PKI berhasil dihabisi saat itu juga, dan yang lain dipaksa mundur. Mereka semua keluar dari rumahnya Pak Sabto. Namun ternyata jumlah mereka bukan 10 orang. Masih ada gerombolan lainnya di belakang. Jumlah gerombolan itu lebih dari 10 orang. Ternyata sejak tadi mereka mengintai dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang rumah Pak Sabto. Karena jumlah para PKI itu terlampau banyak, akhirnya Komar dan Pak Sabto kalah. Tapi para PKI itu tidak langsung menghabisi Komar dan Pak Sabto. Mereka berdua dibawa ke alun-alun kampung. Wajah Pak Sabto sudah babak belur, begitupun dengan Komar. Ada benjolan besar di kepalanya Komar. Malam ini kita akan menyaksikan kematian orang-orang serakah yang tidak mau berbagi dengan masyarakat, ucap pimpinan PKI di kampung itu. Malam benar-benar mencekam. Mereka semua membawa obor dan juga senjata masing-masing. Yang pertama dieksekusi adalah Pak Sabto. Dia pun tewas di tempat. Komar berteriak, dia marah tapi tidak bisa berkutik karena kedua tangan dan kakinya diikat. Komar terbaring di tengah-tengah alun-alun. Salah seorang algojo PKI pun mendekati Komar. Kemudian dia mengacungkan golok dan hendak menusukkan golok itu ke punggungnya Komar. Namun saat ditusukkan, golok itu malah patah. Komar benar-benar luar biasa. Dia memang bukan santri sembarangan. Selama nyantri, Komar banyak menguasai hijib-hijib kesaktian. Kesaktian itu ia dapatkan dari sang kiai. Karena tidak puas, 5 algojo pun dipanggil. Kini kelima algojo itu akan menghabisi Komar dengan berbagai senjata. Tapi tetap saja senjata-senjata itu patah, tidak mampu menghabisi Komar. Kulit Komar seperti baja, sementara tulangnya seperti besi yang sangat kuat. Komar malah tertawa terbahak-bahak. Ayo, tusuk terus. Ada yang bisa menghabisiku atau tidak di sini? Bentak Komar. Dia sudah kepalang marah. Komar menyombongkan dirinya. Para PKI itu menambah algojo mereka. Kini ada 10 orang. Para algojo itu juga sangat sakti. Kini mereka tidak menghabisi Komar dengan golok, melainkan dengan keris keramat. Keris itu ditusukkan ke leher, perut, tangan, kaki, kepala. Tapi lagi-lagi keris keramat itu patah. Tidak ada yang mampu menembus kulitnya Komar. Beberapa saat kemudian terdengar gemuruh dari kejauhan. Itu adalah gemuruh takbir. Para PKI itu pun menoleh ke arah timur. Dari kejauhan ada cahaya obor yang menyala-nyala. Ternyata itu adalah para santri dan kiai. Rombongan santri itu dipimpin oleh Kiai Zainal. Beliau adalah gurunya Komar. Beliau dapat informasi kalau Komar sedang dikepung-kepung PKI. Kiai Zainal tidak mau tinggal diam. Dia membawa rombongan santri untuk menyerbu para PKI biadab itu. Pertempuran pun terjadi di malam tersebut. Pertempuran yang berdarah-darah. Namun pada akhirnya komplotan PKI itu berhasil dikalahkan. Mereka semua dipukul mundur. Sebagian lagi diserahkan ke kantor polisi. Namun kebanyakan dari mereka tewas dan juga cedera. Setelah tali yang mengikat tangan dan kakinya dilepas, Komar segera berlari ke rumahnya Pak Sabto. Dia ingin mengecek keadaan bapaknya. Dan syukur alhamdulillah, bapaknya Komar tidak kenapa-napa. Karena sebelum terjadi penyerangan, Pak Sabto memasukkan bapaknya Komar ke dalam sebuah lubang. Itu adalah lubang persembunyian yang ada di bawah ranjang. Sehingga tidak ada satupun PKI yang bisa menemukan keberadaan bapaknya Komar. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.